Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak hebat, selamat sore. Sore juga. Sore. Alhamdulillah, sehat-sehat itu yang diharapkan. Dan terima kasih atas atensi dan waktunya telah mau menghadiri acara diseminasi yang saya lakukan. Acara ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu tugas program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya. Eh, Bapak Ibu semuanya, acara ini akan diawali dengan pembukaan dengan bacaan basmalah, lalu penyampaian tentang pemahaman diri saya terhadap modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, apa yang saya pahami ini katanya harus disebarkan gitu. Jadi tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk penyebaran pemahaman saya terhadap modul 1.4 budaya positif. Itu mungkin jadi acara pertama pembukaan dengan bacaan basmalah, yang kedua pemaparan hasil pemahaman saya, yang ketiga mungkin kalau ada sesi tanya 2 orang saja, dan yang ketiga itu penutup ya. Mungkin itu untuk rangkaian acara. Nah, untuk selanjutnya agar mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya. Izinkan saya men-share apa yang saya telah pahami dalam mempelajari modul 1.4. Nah, ini juga mungkin sebagai gambaran buat Bapak Ibu semuanya yang akan mengikuti program guru penggerak yang rangkaiannya itu nanti bakal mengalami rangkaian seperti ini. Mungkin banyak alternatif, nanti alternatifnya ada secara daring yang lebih lebih efisien ya kalau daring itu. Kalau saya merasanya luring yang lebih efisien, daring itu mungkin pilihan terakhir lah, jalan ninja. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen ya. Silahkan Bu. Sebentar. Apakah sudah nampak? Sedang proses mungkin ya? Ya, lagi proses. Ibu Bapak, ini juga karena saya mengandalkan gratisan ya Ibu Bapak. Jadi mungkin nanti sesi itu akan terpotong jadi 2 kali masuknya ya Ibu Bapak, mohon maaf. Tadi saya sudah mencoba mendaftarkan dengan Pro tapi tidak berhasil. Ya, rada ngaloding ini Sinyal kali. Ya, terus karena faktor laptop sayanya juga yang sudah tua. Apakah sudah nampak Ibu Bapak? Sudah. Ya, Sudah ada. ya jadi ya positif. untuk hari ini yang saya akan paparkan itu pemahaman saya tentang budaya positif. Sebelum maju ke budaya positif, Ibu Bapak, bahwa pembelajaran sekarang itu kan mengalami perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini mungkin yang dulunya kita itu hanya mentransfer ilmu, kalau sekarang itu kita itu bukan hanya mentransfer ilmu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran
itu kita disepertikan sebagai seorang Pak Tani katanya. Nah, Pak Tani itu diberi suatu ladang, ada bibitnya. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan bibit tersebut untuk menjadi tanaman yang unggul. Nah, jadi peran kita sebagai pendidik teh katanya diibaratkan dengan Pak Tani. Intinya kita itu dalam pembelajaran bersama anak harus menuntun. Jadi menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi kalau misalkan bibitnya udah bagus, berarti kita tinggal memberi perlakuan yang lebih baik lagi supaya si bibit itu tumbuh menjadi tanaman yang unggul. Begitu pula kalau bibit itu sudah bagus lalu perlakuan kitanya tidak baik, nah mungkin bisa jadi si bibit tersebut menjadi tanaman yang kurang unggul. Jadi keunggulan tanaman itu tergantung bagaimana perlakuan Pak Tani. Sama seperti anak-anak pun mungkin menjadi apa yang kita harapkan dalam hal yang baik itu tergantung cara menuntun kita seperti apa. Itu mungkin salah satu pertama gitu, pemantik pertama untuk kenapa ada budaya positif. Nah, itu dari perubahan paradigmanya dulu. Nah, di sini Ibu Bapak ya, konsep inti budaya positif itu saya akan menjelaskan ada beberapa poin yaitu satu, perubahan paradigma, baru saya jelasin kalau CSD. nilai-nilai kebajikan, ya, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, Guru penggerak. Saya resiko. kan ngono boleh. Nah, konsep inti budaya positif ini Aku bisa 100.000. saya akan paparkan berdasarkan pemahaman saya. Dan ada sebagian yang telah saya aplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu apa? Yang namanya juga budaya ya Bapak Ibu, budaya itu bisa menjadi habit, kebiasaan untuk kita positif. Nah, yang positif. Jadi hal-hal yang biasa kita lakukan dan bernilai positif itu mungkin bisa menjadi budaya positif. Contoh nih yang telah diterapkan di sekolah saya, di kelas saya itu seperti hal-hal kecil ya Bu, Bapak, bawa minum dari rumah. Nah, itu kan banyak ya nilai positifnya. Nah, itu dibudayakan, dibiasakan ke anak-anak tuh. Anak-anak bawa minum dari rumah. Nah, itu hal sepeleknya lah tentang budaya positif. Baik, ke perubahan paradigma. Jadi, perubahan paradigma yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu sebagai pendidik itu tugasnya menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat lahirnya, kodrat alamnya. Maka perubahan dalam pembelajaran pun berbeda. Nah, di sini perubahan paradigma katanya pembelajaran dengan paradigma yang baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kalau sekarang itu ya Bu ya, P5 gitu ya. Nah, gitu ya profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran kita itu berdasarkan atau menginginkan anak-anak itu memiliki karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya apa saja karakter yang dimaksud dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat ada bergotong royong. Yang kelima ada berwawasan global dan yang terakhir ada kreatif.
Jadi di dalam pembelajaran itu kita menuntun anak supaya anak memiliki karakter yang terdapat dalam pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, yaitu yang 6 tadi. Itu untuk perubahan paradigma pembelajaran kita. Nah, disiplin positif. Lanjut untuk disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dalam kata lain, Ibu Bapak, bahwa disiplin itu sering kita menganalogikan bahwa anak itu taat akan peraturan, gitu ya. Kadang kita anak tidak taat kepada peraturan itu dilakukan hukuman. Seperti misalkan kesiangan. Kalau kesiangan push up misalkan 10 kali. Nah, kita itu sedang menerapkan disiplin. Seperti itu. Kalau kasarnya ya, orang-orang menganggap bahwa disiplin positif itu ingin mendapatkan kepatuhan. Jadi anak-anak itu patuh terhadap peraturan. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, kita itu harus menciptakan murid yang merdeka. Nah, syarat utama murid yang merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah, disiplin diri itu bisa membuat seseorang menggali apa? Menggali potensinya menuju kepada tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi Ibu Bapak, kalau tadi kalau saya tadi memberikan gambaran bahwa kebanyakan kita menganggap bahwa disiplin itu saat anak melakukan pelanggaran, lalu kita memberikan hukuman, ya, punishment berupa push up misalkan 10 kali, itu kita sering merasakan bahwa kita itu telah menerapkan disiplin, sedang menerapkan disiplin atau sedang melaksanakan agar anak disiplin. Nah, padahal Ibu Bapak kalau misalkan ditelusuri penerapan disiplin itu harus berdasarkan kepada motivasi internalnya. Jadi diyakini bahwa dengan pemberian hukuman yang seperti itu tidak muncul motivasi intrinsiknya, melainkan ekstrinsiknya. Jadi anak itu hanya patuh saat dia melaksanakan atau melakukan pelanggaran tersebut. Saya nih telat, bakal push up. Oh, baik, saya push up. Tapi tidak akan menjadikan efek jerak ke depannya. Mungkin untuk 1 bulan, 2 bulan, mungkin itu ya jadi efek jerak untuk anak-anak. Tapi untuk ke depannya, di masa depannya, mungkin itu tidak ada gitu. Jadi kita itu sering salah mengartikan bahwa kita menghukum anak itu berarti kita sudah menerapkan disiplin. Jadi anak itu patuh hanya karena takut hukuman. Jadi tidak muncul dari dirinya untuk mematuhi apa yang menjadi peraturan yang telah ditetapkan. Itu mungkin untuk disiplin positif. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Tadi katanya di
disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa cina Ibu Bapak nilai-nilai kebajikan universal? Saya di sini paham kalau Ibu Bapak itu lebih tahu, tapi ya ini mah itu apa? Hasil dari apa yang saya pahami bahwa nilai intrinsik itu nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, disiplin, kesehatan, kemanusiaan, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang kita gaung-gaungkan sekarang ini yaitu yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, nah, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa katanya? Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang sangat kita yakini bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Bahkan saat kita mau makan pun kita itu memiliki tujuan ya Ibu Bapak, untuk memenuhi rasa lapar supaya tidak lapar. Kita istirahat untuk menghindari atau untuk menghilangkan rasa capek. Nah, tindakan-tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya yang paling mendasar itu ada 5. Apa saja? 1 yaitu kasih sayang dan rasa diterima. 2, kekuasaan. 3, bertahan hidup. 4, kesenangan. 5, kebebasan. Jadi kalau misalkan membicarakan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, untuk urutannya, ini kebutuhan dasar mana dulu nih yang harus dipenuhi oleh kita? Apakah kasih sayang dulu atau bertahan hidup dulu? Nah, ini tuh berbagai pandangan. Tapi kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya. Yang pertama itu mungkin kebutuhan bertahan hidup. Survive. Itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kita mah sandang, pangan, papan, itu kan yang paling utama ya. Yang kedua, setelah kebutuhan bertahan hidup atau survive, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, tidak nampak ya Ibu Bapak, tapi adanya seperti di dalam hati. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Mungkin ini saya beraktualisasi tapi ingin diakui gitu. Yang keempat ada freedom. Freedom artinya kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan untuk bebas melakukan kebutuhannya seperti kemandirian,
otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir ada fun atau kesenangan, bisa berkaitannya dengan hobi. Kebutuhan ini untuk kebutuhan merasa senang, untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya, nah, ada motivasi perilaku manusia. Tadi kan kebutuhan dasar itu memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan segala sesuatunya itu memiliki tujuan tertentu. Ini selaras dengan motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku pasti ada latar belakangnya atau ada tujuannya berperilaku seperti ini itu apa. Yang pertama itu manusia berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh ya, saya tidak akan kesiangan karena saya ingin menghindari push up 15 kali. Nah, itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya harus berprestasi nih supaya dapat piala misalkan. Itu kan ya, ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, misalkan di sini ada Ibu Wita Sumartini ya dari PAUD nih, Ibu Wita. Dia itu mengerjakan segala sesuatunya berdasarkan karena ini tuh tugas saya, ini itu karena kewajiban saya. Jadi saya harus melakukan. Jadi misalkan Ibu Wita melaksanakan tugas tanpa takut hukuman dan tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Itu mungkin 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin hukuman, konsekuensi itu sudah sering ya kita dengar. Mungkin restitusi adalah hal yang baru. Kalau hukuman, katanya di sini, hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya bersifat mendadak atau tidak terencana. Pernah Bapak Ibu melakukan hukuman terhadap anak-anak kita? Pernahkah? Pernah. Pernah. Ya, saya pun sama. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya sudah terencana dan disepakati dan disetujui bersama. Misalkan ibu dan bapak di sekolah, di kelas, ada mungkin peraturan yang mengharuskan anak itu membaca di perpustakaan jikalau anak tersebut tidak mengerjakan piket harian atau piket kebersihan. Pernah ya ibu bapak? Pernah. Nah, dan yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu apa? Katanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, mungkin ini restitusi itu anak itu melakukan pelanggaran peraturan. Nah, namun bukan hukuman atau konsekuensi, tapi ada perbaikan dari apa yang anak-anak tersebut langgar. Jadi kalau misalkan anak-anak melanggar kebersihan, itu kita itu harus memberikan dulu alasannya, tahu dulu alasannya kenapa dia melanggar, kenapa dia melakukan itu, tahu enggak aturannya, lalu kedepannya akan bagaimana. Itu nanti akan dibahas di segitiga restitusi. Ibu Bapak, mungkin kita akan ganti link atau ini ya karena rekamannya akan habis. Mohon nanti berlanjut di link terbaru ya Ibu Bapak.
tunggu sebentar, nanti saya kirimkan kembali alamatnya. Ya, terima kasih banyak. Nanti saya lanjut untuk sesi yang kedua ya Ibu Bapak. Insya Allah hanya 2 sesi saja. Nanti baik Ibu Bapak, saya lanjutkan lagi. Tadi itu sudah ke hukuman ya Bapak, Ibu semuanya. Baik, jadi seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Kalau hukuman mungkin tindakannya itu mendadak, kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati serta disetujui bersama. Kalau restitusi itu bentuk dari perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita. Selanjutnya, Ibu Bapak apakah nampak tampilannya? Ada. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru itu dalam menerapkan disiplin positif di kelas perlu diingat bahwa posisikan kita di 5 posisi yang di posisi yang terbaik. Posisi terbaik itu apa saja? Nah, di sini posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata mungkin ya Bapak. Dan yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi kadang nyelekit dengan buat anak-anak. Dan posisi yang ketiga ada teman. Teman di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ada sindiran kecil seperti, ih gimana kamu Wahyu, katanya mau mengerjakan, tapi enggak. Nah seperti itu contohnya. Nadanya itu ya seperti pada posisi keempat ada pemantau. Pemantau itu berarti memantau, berarti mengawasi. Dan posisi kelima ada manajer. Ini katanya dari 1, 2, 3, 4, 5 kontrol guru, posisi terbaik adalah sebagai mari kita pahami di sini kita sering berada di posisi mana? Nah, penghukum. Penghukum itu menggunakannya boleh dengan fisik atau dengan kata-kata. Biasanya di sini sering melakukan hukuman atau tindakan itu mendadak. Kadang di sini juga dapat lebih menekan murid lebih dalam. Ya, laporkan ke orang tua kamu. Nanti orang tua kamu panggil. Atau bisa dengan alat yang menghukum fisik. Kalau zaman dulu kan guru-guru kita tuh kadang bawa panunjuk kalau dalam bahasa Sunda. Biasanya itu ada fungsi lain. Bisa melakukan fisik atau killer dengan hujan kapurnya. Nah, penghukum ini kata-katanya yang sering muncul itu seperti patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Nah, kayak gitu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti kamu yang terakhir selesai. Atau kadang pernah mungkin kalian Wahyu lagi yang buat pelanggaran. Nah, seperti itu masuk kategori penghukum. Lalu ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah sering ditandai dengan kata-kata yang keluar dengan lembut tapi nyelekit, menyakitkan. Nyelekit dalam bahasa Indonesia mungkin menyakitkan ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu
Jadi menimbulkan ke anak tuh, oh ini gara-gara kesalahan saya akan terjadi hal-hal yang ditakutkan yang lebih besar. Nah, itu membuat posisi pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga ada posisi sebagai teman. Teman di sini, guru itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan ajakan misalkan, ayo ibu bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau mungkin kamu tuh harusnya taat, apalagi selama ini ku bapak dibelaan. Nah kayak gitu kan, itu adalah teman. Atau sudah, tidak apa-apa kali ini, nanti ibu bereskan, bantu lagi untuk menyelesaikan pelanggarannya. Itu sebagai posisi teman. Dan yang keempat ada pemantau. Pemantau berarti mengawasi katanya ya. Seringkali dengar, kamu tahu peraturannya apa? Atau apa sih yang telah kamu lakukan? Kamu tahu nggak sanksinya apa atau konsekuensinya apa kalau tidak membersihkan kelas? Nah, seperti itu berada di posisi pemantau. Dan terakhir, di posisi yang katanya paling yahut, itu ada di posisi manajer. Di posisi manajer itu, pertanyaan yang sering muncul itu, apa yang kita yakini, atau keperaturan kelasnya, atau keyakinan kelasnya yang nanti akan kita bahas. Terus, apa kamu meyakininya? Meyakini itu meyakini apa? Meyakini peraturan kelas itu sudah sesuai dengan keinginannya. Atau misalkan kamu sudah melakukan kesalahan ini nih, bagaimana kamu mau memperbaikinya? Atau bagaimana kamu akan menunjukkan bagaimana tentang dirimu karena telah melakukan pelanggaran ini, misalkan orang-orang kan bakal menganggap kamu seperti ini. Nah, bagaimana cara kamu untuk menunjukkan bahwa jati dirimu itu bukan seorang pelanggar? Atau bagaimana rencana ke depan supaya pelanggaran ini tidak terjadi lagi oleh kamu? Nah, mungkin itu. Dari posisi 1, 2, 3, 4, 5, mungkin kita bisa membenamkan dalam hati, kita sering ada di posisi mana ya? Apakah di posisi penghukum, di posisi pembuat rasa bersalah, di posisi teman, atau di posisi pemantau, atau di posisi manajer. Mungkin itu bisa Ibu Bapak tanyakan dalam hati Ibu Bapak sendiri. Tapi saya juga penasaran sih, Bapak Ibu seringnya ada di posisi mana nih? Di posisi mana, Mbak Dani? Bentar. Teman. Oh iya, kalau anak-anak SMP mungkin ya emang pendekatannya harus agak seperti teman. Tapi kadang juga harus digalakin. Ya, memang tidak setiap pelanggaran itu mesti dengan posisi kita sebagai manajer, atau misal memang ada perlu dalam posisi kita sebagai pemantau. Itu mungkin menurut saya. Jadi kita juga tidak harus melulu berada di posisi kelima. Nah, ini yang tadi kita bahas yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau misalkan didengarkan atau misalkan kita telaah, keyakinan kelas itu peraturan kelas, kayak peraturan kelas. Tapi apa bedanya dengan peraturan kelas dan apa bedanya keyakinan kelas itu? Nah, di sini itu adalah keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, agar murid selalu mengejawantahkan dalam kehidupannya sehingga menjadi karakter yang ada di dalam dirinya. Yaitu tadi nilai kebajikan universal itu ada yang menyangkut kesehatan, disiplinan, ada sopan santun, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, apa nanti bedanya dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas mungkin dibuat bisa sepihak.
atas permintaan guru. Kalian di kelas nggak boleh pakai jaket ya. Nah, jadi peraturannya tidak boleh menggunakan jaket di kelas. Atau misalkan peraturannya kalian yang tidak melaksanakan piket kebersihan ada sanksinya. Itu kayak peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu ya isinya hampir sama, namun di sini kita menghindari beberapa kalimat yang negatif. Biasanya kata tidak itu dihilangkan, kata jangan juga dihilangkan, kata dilarang juga dihilangkan. Seperti tidak boleh buang sampah sembarangan, itu peraturannya. Nah, kalau di keyakinan kelas, mungkin itu bisa berubah menjadi saling menjaga kebersihan kelas. Intinya sama kan ya? Jadi kalau tidak boleh buang sampah sembarangan itu goalnya, tujuannya itu kita ingin kelas kita bersih. Nah, ini keyakinan kelas saling menjaga kebersihan kelas. Berarti emang goalnya masih sama ya, ingin memiliki kelas yang bersih. Nah, dari keyakinan kelas ini ada yang telah saya lakukan di kelas membuat keyakinan kelas. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas itu yang pertama, peserta didik dan guru mendiskusikan peraturan kelas yang telah dibuat di awal tahun dan mengevaluasi pelaksanaannya. Jadi di gambar ini saya bertanya ke anak-anak peraturan apa yang telah kita buat, lalu menanyakan juga apakah dari peraturan itu masih ada hal-hal yang masih terjadi pelanggaran. Dan jawabannya memang masih banyak gitu ya. Apalagi kalau di kelas 5 yang saya ampu itu yang paling sering itu tidak menjalankan kebersihan piket. Nah, piketnya masih banyak pelanggaran. Yang kedua, setelah mengevaluasi peraturan, setiap peserta didik itu mencatat peraturan kelas yang diterapkan di kelas melalui stiker note atau sticky note ya. Itu boleh ibu bapak catat gitu ke anak-anak, gitu anak-anak yang mencatat, lalu menempelkannya di dinding yang dijadikan bahan untuk mengubah dari peraturan kelas ke keyakinan kelas. Dan yang ketiga, langkah selanjutnya, peserta didik dan guru mengelompokkan peraturan kelas yang sejenis. Nah, ini kan banyak nih, Bu. Nih, ini di gambar ini itu ada peraturan kelas yang telah dituliskan oleh anak-anak yang misalkan setipe atau memiliki nilai kebajikan yang sama, kita kumpulkan. Ini saya lingkari, itu berarti tentang apa. Lalu mengubah peraturan yang telah dituliskan oleh anak-anak itu menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat positif ini kita menghindari menghindari kata tidak, kata jangan, kata dilarang. Lalu merumuskan keyakinan dari pengelompokan peraturan kelas yang telah kita kelompokkan gitu antara saya dan anak-anak kelompokan. Yang keempat, kita meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dirumuskan. Tadi kan peraturan kelas itu udah dituliskan nih Bu ya, satu-satu. Kita buat pengelompokannya, lalu kita buat keyakinannya. Ada yang misalkan disiplin, Bu di kelas tidak boleh ngobrol, kita ganti dengan belajar bersungguh-sungguh, atau misalkan selalu menjaga kebersihan kelas itu. Kalau misalkan bagi yang Ibu kan banyak nih anak-anak yang ngeluh, Bu si Anu nggak mengerjakan piket, Bu si Anu nggak mengerjakan piket, Bu si Anu buang sampah. Nah, kita buat menjadi kalimat-kalimat keyakinan kelas. Lalu setelah meninjau kembali keyakinan yang dibuat dari peraturan kelas, kita membuat pernyataan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ya, Bu. Jadi saya tuliskan di sana keyakinan kelas 5, satu selalu berdoa, 2 selalu bekerja sama dan saling tolong menolong, 3 disiplin, 4 semangat,
belajar dan bersungguh-sungguh. 5, setiap anggota kelas saling menghormati dan menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan yang dibuat oleh kelas 5. Selanjutnya, setelah membuat pernyataan keyakinan kelas, ya supaya absah, kita tanda tangani oleh seluruh peserta didik. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah disusun, dibuatlah, ditandatanganilah oleh anak-anak. Ini juga saya juga memberitahu, dengan menandatangani keyakinan kelas ini berarti kalian patuh, berarti kalian meyakini bahwa keyakinan yang telah dirumuskan itu menjadi dasar kalian dalam bertingkah laku agar memiliki karakter yang memiliki nilai kebajikan universal tadi. Selanjutnya, setelah ditandatangani, lalu memajang keyakinan kelas di tempat yang mudah diakses oleh anak. Ini saya kurang menambahkan, mohon maaf. Jadi memajang keyakinan kelas, kalau waktunya masih lama, ini anak-anak itu kita arahkan untuk membuat atau menghias keyakinan kelas sendiri dengan poin-poin yang telah ditentukan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 keyakinan, baru itu ditulis, kalau perlu dihias, kalau perlu buatlah posternya Ibu Bapak. Kalau saya berniatnya ingin membuat poster, namun ya karena keterbatasan waktu jadi tidak sempat. Jadi sampai dipajang di kelas, dan jangan hanya satu titik, diusahakan di setiap angel atau di setiap sudut yang mudah diakses atau mudah terlihat oleh anak, itu dipajang keyakinan kelas gitu. Itu mungkin tentang keyakinan kelas yang telah saya terapkan di kelas saya. Saya meyakini Ibu Bapak juga pernah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bahkan mungkin sebelum saya pun Ibu Bapak sudah paham tentang keyakinan kelas yang digaung-gaungkan pada sesi budaya positif ini. Mungkin itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah perpanjangan dari tadi kita membahas ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini mungkin akan lebih digamblangkan atau lebih dijabarkan tentang segitiga restitusi. Di mana tadi posisi terbaik itu sebagai apa ya Ibu Bapak? Masih ingat? Posisi kontrol guru itu? Manajer. Manajer. Ya, sebagai manajer Mantap. Ibu Bapak. Nah, mungkin di sini segitiga restitusi itu saat guru berada di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu keinginan yang datangnya dari dalam diri. Jadi bukan menghindari hukuman, bukan karena ingin penghargaan, tapi itu timbul dalam dirinya sendiri berdasarkan kesadaran dirinya sendiri. Nah, di sini Ibu Bapak, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya apa saja? Ada 3 langkah segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, kemarin sempat menjadi pertanyaan saya pribadi di pendidikan kemarin, apakah segitiga restitusi itu boleh secara acak gitu urutannya, menstabilkan identitas atau validasi dulu atau misalkan menanyakan keyakinan. Namun kebanyakan orang mengatakan bahwa ini harus berurutan gitu. Tapi dari apa yang
telah saya pelajari bahwa tidak semua pelanggaran itu perlu mengikuti ketiga tahapannya. Jadi apakah harus menstabilkan identitas, apakah harus validasi, menanyakan keyakinan, seperti itu. Pada intinya, katanya segitiga restitusi itu ketiga tahapannya tergantung pada ringan atau beratnya suatu permasalahan. Misalnya, jika permasalahannya ringan, katanya ini itu tidak perlu dijalankan secara gamblang dari 1, 2, 3 gitu. Akan tetapi bisa dengan semudah menanyakan apa keyakinan kelas yang kita sepakati, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Itu beberapa tapi rasakan perlu untuk melakukan segitiga restitusi sesuai urutan, itu mungkin lebih baik gitu ya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next, Bapak, nah dalam menjalankan segitiga restitusi, katanya di sini menstabilkan identitas. Ada apa sajakah cina menstabilkan identitas itu? Satu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sekali lagi mohon maaf ada typo ya. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Dan yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi ibu bapak, bahwa anak yang sedang melakukan pelanggaran itu maju lagi ya, mundur lagi ya Pak, bahwa seseorang melakukan perbuatan itu ada tujuannya. Nah, saat anak melakukan pelanggaran itu mungkin juga ada tujuannya. Jadi kita juga jangan mudah mengkritik anak yang sedang melakukan pelanggaran, mengkritik habis-habisan gitu. Atau itu tadi balik lagi bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini kita dibutuhkan untuk kebijaksanaan. Nah, katanya berbuat salah itu tidak apa-apa selagi itu bisa diperbaiki dan ada niatan untuk memperbaiki. Lalu tidak ada manusia yang sempurna di sini ya Bu ya, Ibu Bapak, bahwa manusia itu tempatnya lupa. Lalu bisa menguatkan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jika memang pelanggaran itu pernah kita alami di masa lampau. Terus kita juga ngasih penguatan ke anak bahwa kita bisa menyelesaikan ini. Lalu Bapak Ibu juga tidak tertarik. Nah, dalam suatu konflik ya Ibu, seringkali iya teh salah saha. Nah, kayak gitu. Ke anak mah kita itu fokuskan. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi permasalahan. Lalu misalkan kamu berhak merasa seperti itu, kita juga tidak boleh mengesampingkan perasaan anak yang melakukan pelanggaran. Apa yang dia lakukan atau pelanggaran yang dia lakukan itu karena tujuan tertentu. Terus boleh dengan pertanyaan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, atau boleh dengan pertanyaan, yang ibu tahu itu baik, apakah ini versi kamu seperti itu juga bisa ditanyakan sebagai menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini harus berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi, kebutuhan tadi yang 5. Jadi, kemungkinan besar anak melakukan pelanggaran itu karena ingin memenuhi kebutuhannya itu. Misalkan, dalam pembelajaran ya Ibu Bapak, itu tidak memperhatikan
kita lagi menerangkan matematika nih, si anak malah menggambar. Nah, kita tidak bisa langsung menghardik kamu salah dalam pembelajaran ibu, kamu malah menggambar. Kita tidak bisa. Kita lanjut dulu ke kasihkan dulu identitasnya. Kenapa kamu misalkan menggambar di saat pelajaran matematika? Lalu validasi tindakan yang salah. Oh, kamu itu mungkin bisa saja lebih dari menggambar, bisa jadi menjadi merasuki teman-teman yang lain. Itu salah satu bentuk validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu harus tahu dulu alasan anak itu melakukan pelanggaran. Lalu selanjutnya ada yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bahwa pada dasarnya segala perbuatan itu termotivasi secara intrinsik, ya itu tadi memiliki tujuan. Setelah melakukan stabilisasi, lalu validasi, lalu menanyakan keyakinan, bermuara di menanyakan keyakinan. Kalau misalkan si anak sudah kesalahannya, lalu anak sudah kita tahu alasannya apa dia melakukan pelanggaran, barulah kita tanyakan keyakinan apa yang mereka langgar. Misalkan tadi ya kasus tadi ada anak yang sedang pembelajaran sedang matematika tapi dia menggambar. Kita bisa tanyakan, kamu tadi udah mengakui kesalahan, misalkan tahu nggak, misalkan keyakinan mana yang kamu langgar nih? Biarkan anak itu mencari sendiri. Saya itu melanggar di bagian mana ya? Di poin berapa ya? Oh, mungkin di belajar yang bersungguh-sungguh. Nah, kalau misalkan anak sudah mengetahui dia melanggar keyakinan yang mana, itu lebih mudah untuk kita membuat anak itu memperbaiki kesalahannya. Misalkan sudah tahu, ya Bu, saya melanggar poin belajar bersungguh-sungguh. Nah, kedepannya kamu akan bagaimana? Saya tidak akan lagi, Bu, menggambar saat pembelajaran matematika, misalkan gitu. Tapi itu masih bisa ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan kamu tidak nyaman, apakah mungkin kita harus mengganti suatu keyakinan kelas dan kita akan diskusikan bersama teman-temannya? Kalau misalkan tidak, Bu, mungkin saja nanti di dalam pembelajaran matematika, dalam penyampaian, misalkan presentasi, boleh Bu, saya menyalurkan kesenangannya, kebutuhannya itu ya, pannya dengan menggambar. Jadi kita itu memang harus harus mewadahi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak sehingga apa yang menjadi pelanggarannya itu tidak akan dilakukan ke depannya. Itu mungkin Ibu bagian dari segitiga restitusi yang 3 tadi. Nah, Ibu, saya juga pernah melakukan simulasi di kelas untuk segitiga restitusi ini. Jadi di sini kejadiannya adalah ada salah satu anak yang tidak mengerjakan piket kelas. Nah, langkah pertamanya itu kita panggil secara personal, lalu tanyakan apakah benar kamu tidak melaksanakan piket. Kalau misalkan dijawab ya, apa alasannya? Kita itu harus mendengar dulu ya Bu, dengan nada yang tidak ketus, tidak kasar, tidak memberikan efek tegang ke anak gitu ya. Terus kalau misalkan dia menyampaikan alasannya, Ibu Bapak memahami gitu bahwa kita itu pernah mengalami di sana. Di sini katanya si Deanopa itu katanya tidak mengerjakan piket karena pulangnya beda arah dengan teman-teman yang lainnya. Lalu di sini juga ada apakah yakin hanya alasannya itu karena nanti pulangnya sendirian? Kalau misalkan memang sudah yakin, baru tanyakan, kamu tahu nggak pelanggaran apa yang kamu lakukan dengan tidak melakukan piket itu? Kalau misalkan anak itu tahu,
ya Bu, saya misalkan tidak melaksanakan piket kebersihan dikarenakan eh, saya ingin pulang bareng teman-teman, melanggar poin menjaga kebersihan kelas. Boleh, itu tidak apa. Terima Bu alasan anak itu. Lalu setelah itu tanyakan apakah ada yang kamu mau untuk memperbaiki supaya pelanggaran ini tidak terjadi. Kalau misalkan anak itu mengusulkan, kita tampung, lalu kita diskusikan lagi bersama anak-anak yang lain. Tapi kalau misalkan dari anak tidak muncul solusi, bisa kita memberikan solusi bagaimana kalau misalkan kita ganti aja regu piketnya berdasarkan lokasi tempat tinggal. Jadi satu kampung Cikande hari Selasa gitu. Jadi memang pelanggaran anak itu kita harus telaah dulu alasannya apa. Lalu posisikan kita juga pernah melakukan kesalahan tersebut supaya anak itu tidak merasa kesepian atau tidak terpuruk dalam rasa kebersalahan terus-menerus. Lalu sodorkan Bu, Bapak, Ibu Bapak sodorkan solusi-solusi yang bisa menguatkan, dan dari penguatan itu mungkin anak tidak akan melakukan pelanggaran itu lagi. Nah, di sini juga perlu Ibu Bapak sampaikan ke anak-anak, anak-anak kalau misalkan ini terjadi lagi gimana ya? Nah, dari sana mungkin akan muncul dari anak, insya Allah saya tidak akan melakukan pelanggaran itu lagi. Atau mungkin kalau akan ada dalam dirinya, kalau saya melakukan pelanggaran lagi, saya akan bla bla bla. Nah, itu kan munculnya dari dalam dirinya gitu. Itu mungkin ya Ibu Bapak rangkaian segitiga restitusi. Nah, ini jadi kita personal gitu ya Pak, Ibu Bapak jangan di tengah-tengah anak-anak yang lain supaya harga dirinya, self esteem-nya juga terjaga gitu. Lalu kalau misalkan ada kasus satu lagi itu tentang perkelahian anak-anak, kita tanyakan dulu apakah ada yang terluka atau tidak. Jadi kita memberikan kasih sayang dulu gitu. Itu mungkin Bapak Ibu tentang sekilas apa yang saya sampaikan terhadap pemahaman saya dalam budaya positif yang telah saya pelajari. Bapak ada yang mau berkomentar atau menanggapi? Terima kasih banyak, menjadi ilmu yang banyak Bu Laila, Bu Arin. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Bapak telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ada manfaatnya dan perlu digarisbawahi juga ya Ibu Bapak. Bukan saya melakukan seperti ini itu bukan karena saya tahu atau bukan karena saya sok-sokan atau bukan karena ya itu tadi karena satu tugas. Dan saya meyakini bahwa Ibu Bapak pun sudah lebih langkahnya dari saya, dari apa yang telah saya pelajari. Bahkan mungkin kalau saya baru tahunya di dalam hal-hal ini itu sebagai pendidikan di guru penggerak, kalau Ibu Bapak itu jauh mungkin sudah mempelajarinya. Gitu mungkin Ibu Bapak. Apakah ada yang mau bertanya? Ibu Dea mau bertanya? Tidak ada. Oke, Ibu Bapak, terima kasih Bapak semuanya, Ibu semuanya telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari saya terkait pemahaman saya. Dan saya sangat sangat menyadari bahwa apa yang saya sampaikan tidak mutlak seluruhnya benar, karena sesuatu yang benar itu hanya milik Allah dan manusia itu tempatnya lupa, salah, dan saya juga meyakini bahwa kesalahan itu datangnya dari saya
Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah, ya, Ibu Bapak. Mau dimaafkan, Bapak? Iya, Katanya Cina ada yang mau tanyakan bagaimana langkah selanjutnya jika ada kasus sudah di ranah restitusi tapi anak tersebut masih belum berubah. Nah, mungkin ini perlu pendampingan yang lebih intens lagi, Ibu Bapak. Mungkin di sini bisa diterapkan apa yang namanya konsekuensi. Jadi baru terapkan konsekuensi ke anak tersebut. Mungkin kalau sudah direstitusi masih saja katanya melakukan kesalahan, di sini mungkin konsekuensi mulai diterapkan. Ya, begitu Ibu Bapak. Tapi nanti ini pertanyaan ini akan saya sampaikan ke yang pengajar praktik saya atau fasilitator saya nanti. Ibu Bapak, mohon maaf ya mengganggu waktunya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu, atas kesediaannya. Dan untuk terakhir kalinya saya ingin mengabadikan, bisa bisa meng-on-kan kameranya Ibu Bapak untuk foto bersama. Ya, tidak apa-apa. Bagi yang bisa saja. Baik ya, Ibu Bapak. Saya hitung dari 1, 2, 3 ya, Ibu Bapak. Apa ayat kan dibuligir? 1, 2, 3. 1, kayak bebas. Barin, maaf ya, Barin. Aduh, dipameng diberi maaf. Terima kasih ya Ibu Bapak atas atensinya. Barin.